Membongkar setia hati. Kami sangat menakutkan atas hal ini, di mana tiba masa keeshaan akan dianggap hal tabu dan syair. Kami menakutkan datangnya banyaknya warga Trate, namun sedikit yang bersetia hati. Kami juga sangat menakutkan persaudaraan akan menjadi bergolong-golong. Kami juga menakutkan kesepuhan wis ora ampuh. Maka sudah saatnya sekarang tidak hanya sekedar kita tahu tentang setia hati, tapi bagaimana kita bisa mengalami. Setia hati bukan hal yang mistis, namun setia hati adalah kesakralan diri manusia yang harus dibuka. Kami sempat ingin membatalkan peluncuran step awal hingga akhir Patrap Setia Hati. Namun melihat berbagai tulisan dan berbagai pendapat serta informasi di jejaring sosial dan kejadian lingkungan yang kritis, kami berpikir membatalkan ini sama halnya saya menutup hakikat saya bersetia hati. Sempat kami membaca beberapa petikan pendapat yang sangat kritis, bahwa ilmu setia hati adalah ilmu yang sangat rahasia, tidak boleh dibeberkan kemanapun. Ya, inilah dampak kesalahpahaman atas pemahaman hati manusia yang masih terbuntu akan sukses kerohanian. Saya meyakini pernyataan itu datang dari pribadi yang masih sulit mendapat akses menikmati wilayah kerohanian. Kerohanian hanya sebatas ilmu dan pengetahuan, tapi belum pernah mengalaminya. Mereka menemukan kerohanian hanya dari pendengaran dan baca, bukan hasil mengajak kesadaran hatinya memasuki wilayah kerohanian itu sendiri. Benarkah setia hati adalah rahasia dan tidak boleh disebarkan? Jawabannya adalah salah, tidak benar. Jika ilmu Trate dari jurus, kunci, dan semua materi adalah benar, itu ilmu yang harus dimiliki orang Trate. Tapi bersetia hati adalah jalan dan nasihat yang harus diterapkan untuk semua orang. Bergesernya pemahaman ini membuat krisis setia hati yang semakin meluas, karena setia hati adalah sumber kebenaran dan kebaikan berada. Ilmu Tuhan memang sangat rahasia, tapi bukan untuk dirahasiakan. Mengapa setia hati hanya dipahami sebagai ilmu rahasia? Inilah kebodohan pemahaman yang semakin membuat krisis bersetia hati semakin meluas. Ilmu setia hati adalah hidayah, pencerahan yang diturunkan melalui ilham dan isyarat secepat kilat, yang mengandung pencerahan yang sangat agung, yang membuka kesakralan diri sejati manusia yang sebenarnya. Cahaya pencerahan hidup yang menyinarkan pancaran kasih sayang murni sebagai sumber kebahagiaan, kebaikan, ilmu kebenaran, dan sumber segala sesuatu berasal, yang tidak mampu dirancang orang secanggih semacam apapun maupun guru sesakti apapun, tapi hanya didapat dengan cara mendatangi Tuhan itu sendiri secara langsung. Tidak ada sistem pelantara dan tidak ada mampu digapai dengan hanya sekedar membaca dan mendengarkan ceramah. Mereka harus mengalaminya secara langsung dengan jalan spiritual, dengan cara terhubung langsung kepada Tuhan. Hidayah sifatnya halus dan sangat gaib dan sangat rahasia dari tangan Tuhan. Inilah kenyataan yang lalu bergeser menjadi kesalahpahaman setia hati itu ilmu rahasia untuk dirahasiakan. Tuhan saja Maha Pemurah membuka hidayah bagi setiap hamba yang meminta dan dikehendaki. Tuhan saja menyuruh semua hamba untuk bersetia hati. Tuhan saja menyuruh utusannya agar semua umat bersetia hati. Lalu mengapa kita merahasiakannya? Apakah kita akan menandingi peraturan Tuhan? Setia hati bukanlah agama, tapi hanya bisa dibuka dengan beragama. Sudah saatnya kita menemui Tuhan. Jadikan ibadah sebagai tempat tinggal ruhanimu. Duduklah di sana dengan tenang dan sadar diperhatikan oleh Tuhanmu. Ibadahmu adalah aktivitas rohani tertinggi. Pertemuanmu dengan Tuhanmu, karena ibadahmu adalah penghadapan langsung kepada Tuhan. Karena ibadahmu adalah sarana transportasi spiritual dan keilahian
yang membuatmu terhubung langsung kepada Tuhan pemilik kerajaan langit dan bumi. Rasakan daya kebersamaanmu dengannya. Jangan khawatir, engkau telah berada dalam pengawasan Tuhan yang perkasa. Hatimu akan tenang di sinar cahaya terang kasih sayang Tuhan. Perlahan engkau akan dibuatnya bersetia hati, karena engkau tenggelam dalam pencahayaannya tanpa halangan secara rohani. Selamat berspiritual. Pendekar berspiritual adalah pendongkrak revolusi negara tanpa titel dan jabatan dan pusaka bumi yang paling terang. Oke sahabat dahsyat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan klik like, jika tidak suka silakan klik subscribe. Jika bingung antara keduanya silakan pilih keduanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.